Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Handini Sucirinanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini merupakan materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 di semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama, mendata isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua yaitu menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian. Apakah itu yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Itu adalah jenis surat pribadi yang bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi tertentu pada jabatan tertentu, ya. Adapun mengutip dari Kemdikbud RI, apa yang dimaksud surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Kemudian, dalam pedoman lengkap menulis surat tahun 2006, karya Adlan Ali dan Tanzili, dikatakan bahwa surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu kepada fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai permohonan pekerjaan yang resmi. Melalui surat lamaran, pelamar kerja secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Agar bisa menjadi alat komunikasi yang baik, surat lamaran kerja sebaiknya dibuat dengan singkat tapi padat dan mencerminkan kelebihan diri. Dan yang ketiga yaitu
Surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai bahan pertimbangan, di mana surat lamaran kerja harus berisi keahlian atau skill, juga kelebihan dalam posisi yang akan dilamar. Semakin baik surat lamaran yang dibuat, maka akan semakin besar kemungkinan untuk diterima bekerja. Nah, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Apa saja? Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa yang baku, santun, dan sesuai dengan ejaan yang benar. Yang kedua, mencantumkan sumber informasi lamaran diperoleh serta jabatan yang diinginkan dengan jelas. 3. Melengkapi data-data sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. 4. Isi secara jelas data diri serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dan yang kelima, yaitu tulis surat dengan rapi sesuai dengan format yang benar, serta perhatikan pula kebersihannya. Selanjutnya, ini mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Bung Wulang, 2 Juli 2022. Yang kedua, lampiran dan hal. Hal adalah maksud tujuan surat. Lampiran adalah jumlah dokumen yang disertakan bersama surat. Jumlah lampiran ditulis dengan huruf. Contoh, hal lamaran pekerjaan. Lampiran 1 berkas. Yang ketiga, alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan sapaan jenis kelamin Bapak atau Ibu. Penulisan jalan sebaiknya tidak disingkat.
dan tidak menggunakan titik di masing-masing baris. Contoh, yang terhormat titik, Manajer Personalia PT Mega Mendung, Jalan Surapati, nomor 2012, Bandung. Yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka pada surat lamaran kerja diawali dengan kata "dengan hormat", disertai tanda baca koma. Contohnya seperti ini yang sudah tercantumnya, dengan hormat. D-nya menggunakan huruf kapital, setelah kata dengan hormat itu diakhiri dengan tanda baca koma. Sistematika yang kelima yaitu isi surat. Pada isi surat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, alinea pembuka. Nah, pada alinea pembuka ini itu berfungsi sebagai pengantar surat, biasanya berisi daftar pengiriman surat, menyampaikan maksud untuk melamar, serta penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang diminati. Contoh, sehubungan dengan iklan yang dimuat pada Harian Pikiran Rakyat tanggal 20 Juli 2022, dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai staf administrasi di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Yang kedua yaitu alinea isi, di mana berisi mengenai identitas diri pelamar dan rincian dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat. Contoh, berikut data diri saya: nama Anita Pujiawati, tempat tanggal lahir Garut 17 Agustus 2000, pendidikan terakhir S1 Sarjana Manajemen, alamat Jalan Hanjuang nomor 10 Bungbulang. Nah, setelah identitas diri dilanjutkan dengan rincian dokumen yang dilampirkan. Misalnya, seperti sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan dokumen-dokumen berikut, gitu kan. Misalnya 1 lembar fotokopi ijazah, 2, 1 lembar transkrip nilai, dan sebagainya. Dan yang ketiga, alinea penutup. Ini berisi harapan atau ucapan terima kasih. Contoh, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang keenam yaitu salam penutup. Salam penutup ini sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Nah, ini contohnya, hormat saya, koma, ya. Kemudian yang terakhir, nama terang pelamar dan tanda tangan. Ini terletak di pojok kanan bawah. Contohnya, hormat saya, koma, kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas pelamar, ya, bukan nama samaran. Nah, ini merupakan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Baik, coba kita perhatikan. Ini ada, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, ya. Surakarta 7 April 2021, terletak di pojok kanan atas. Kemudian dilanjutkan dengan halnya lamaran pekerjaan, lampiran 1 berkas. Selanjutnya alamat surat, yang terhormat pimpinan PT Roboguru Indonesia, Jalan Dr. Saharjo nomor 101 Surakarta. Selanjutnya salam pembuka, ya, dengan hormat, koma,
Jangan lupa ya, harus dibubuhi tanda koma. Kemudian alinea pembuka ya. Berdasarkan pengumuman yang dimuat pada Harian Umum Robopos tanggal 2 April 2021, dengan ini saya berminat untuk mengajukan diri menjadi staf bagian marketing di PT Roboguru Indonesia yang Bapak Ibu pimpin. Nah, dilanjutkan dengan data diri ya. Data diri saya sebagai berikut. Nama Fani Apriani, SE, tempat tanggal lahir Surabaya 14 November 1993, pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Roboguru Surakarta, alamat Jalan Mawar nomor 1 Surakarta. Nah, setelah data diri dicantumkan pula dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama dengan surat. Itu sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan 1 lembar daftar riwayat hidup, 1 lembar fotokopi ijazah terakhir, 1 lembar transkrip nilai, 3 lembar fotokopi sertifikat pendidikan komputer dan bahasa Inggris, 1 lembar fotokopi KTP, 2 lembar foto ukuran 4x6 cm, dan 1 lembar surat pengalaman kerja. Itu adalah dokumen-dokumen yang dilampirkan ya bersama dengan surat. Kemudian penutup surat. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang terakhir yaitu salam penutup dan tanda tangan pelamar. Hormat saya, tanda tangan pelamar, dan nama jelas ya, Fani Apriani, SE. Baik, sekian pembahasan mengenai surat lamaran pekerjaan, yaitu terkait sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.